Kok nggak ada ya? Sudah kelihatan belum? Sudah, Sensei. Tidak ya, tentang wacana iklan. Oke, baiklah. Kebetulan kali ini saya belum pernah record videonya, jadi saya record ya minasang ya. Oke, kita masuk ke wacana iklan ya. Walaupun banyak linguis yang menyatakan bahwa ini ada masuk ke kajian di dalam kajian wacana ya, ada namanya istilahnya kajian wacana di dalam ilmu linguistik. Tetapi karena di UNAS tidak ada dan ternyata ini cukup penting menurut saya ya untuk kalian pelajari, saya masukkan sedikit ya. Karena ini juga ada hubungannya dengan konteks pragmatik. Nah, sekarang saya jelaskan tentang apa itu wacana ya. Wacana, nah ini wacana, ada sebuah kalimat dapat menjadi wacana bila didukung oleh konteks. Kita sedang mempelajari konteks ya, waktu itu kita menggunakan Delheim, yaitu teorinya speaking. Apa itu konteks ya? Ada speaker, kemudian ada partisipan, ada and, dan sebagainya. Nah, kalau di sini, kalau konteks adalah suatu wacana, dan apabila konteks itu adalah suatu kalimat, maka kita lihat dulu seperti apa wacananya. Contoh sebuah wacana didukung oleh konteks seperti contohnya papan tulisan, ataupun reklame, ataupun mungkin larangan di dinding, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke... Nah, contoh ini. Ada suatu wacana. Ya. Ini wacana dalam suatu kalimat ataupun larangan. Ada tulisan dilarang merokok. Ya. Nah, menurut kalian semua, apa sih ya konteksnya terkait dengan larangan ini? Ya. Kalau di sini ada beberapa analisis nih menurut kami ya, menurut kita, mungkin Minasang bisa menambahkan yang lagi nanti ya terkait dengan konteksnya. Apabila ya wacana dilarang merokok ditempel di tembok dalam suatu ruangan, di tembok nih nempelnya, ya makanya ruangan itu artinya tidak boleh merokok. Ya. Tetapi kalau contohnya nih, contohnya larangan tersebut, tulisan larangan tersebut dicopot gitu kan dari tembok, ya contohnya misalnya di laci atau di lantai, sudah tidak ada lagi ya larangannya. Karena kita nggak kelihatan seperti itu. Nah, jadi bila seharusnya ruangan tersebut harusnya bebas rokok, karena ada tulisan dilarang merokok, nah karena terlepas dari tembok, ya jadi udah bebas lagi itu ruangan menjadi boleh merokok. Suatu kalimat atau larangan akan bermakna bila ditempatkan sesuai pada tempatnya, ya. Bila sesuai pada tempat. Tetapi kalau terlepas ya bukan lagi suatu wacana. Tolong dipahami ya konteksnya bagaimana sih, ya. Kalau contohnya larangan tersebut tidak ada, oh iya berarti bebas merokok gitu. Tapi kalau ada tulisannya dilarang merokok. Nah, itu adalah wacana. Wacana apa di sini adalah wacana larangan. Larangan untuk apa? Untuk merokok. Bisa dipahami untuk konteks di dalam larangan ini? Bisa, Sensei. Terus. Lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam iklan. Masih terkait dengan wacana juga. Wacana di dalam iklan. Maaf ya, saya agak kecilkan dulu, soalnya mengganggu slide lagi. Wacana dalam iklan. Nah, kalau kalian semua tahu dong yang namanya iklan itu adalah promosi ya. Promosi di mana? Di media publik. Apalagi sekarang udah banyak banget promosi, udah bukan lagi di TV lagi ya. Sekarang sudah kita masuk ke dalam sosial media dan internet dan sebagainya, itu yang sedang booming. Nah, tujuan iklan apa sih? Ya, tujuan iklan itu adalah untuk mempromosikan barang-barang apa jasa melalui media publik untuk dibeli. Ya. Ini dikategorikan dalam ranah bisnis atau niaga. Seperti itu. Nah, untuk kita nih masyarakat yang mungkin masalah apa lingkungan dan sosialnya ataupun masih apa namanya belum terlalu ya untuk yang sosialnya terlalu internet seperti itu belum terlalu menyebar banyak ya untuk iklan. Tetapi iklan yang di sini yang di dalam sini yang akan saya bahas itu bukan di sosial media tetapi lebih ke di dalam wacana suatu TV. Apa sih tujuan mereka beriklan ya? Apa juga untungnya sih iklan itu? Nah, iklan itu contohnya untuk membuat orang itu mendesak orang ya untuk lebih konsumtif, untuk lebih berkonsumsi lebih banyak. Kenapa ya? Karena sifat dasar manusia itu yang
maaf ya, merasa tidak terpuaskan, atau merasa kurang, atau merasa ingin menjadi lebih gitu kan, atau kekhawatiran atau ambisi. Contoh nih, aduh kulit saya merah-merah nih, aduh khawatir nih, kenapa ya? Oh ada iklan tuh, iklan ini apa namanya Biore katanya membuat wajah merah-merah menjadi bersih gitu kan. Nah dari dasar kekhawatiran dia bermasalah dengan mukanya, dia melihat iklan dan dia akan mencoba membeli produk tersebut. Oleh karena itu, ya iklan itu sangat mempengaruhi orang untuk membeli. Nah biasanya iklan itu macam-macam ya. Ada yang pakai permainan kata, ada cerita dipadatkan, ada yang lucu-lucuan, ada yang kartun, ada tokoh-tokoh komedi yang dipakai, ada yang ditakut-takutin, atau ada yang tidak langsung, seperti itu. Contoh kayak iklan rokok kan juga dia nggak langsung mengatakan, rokok ini enak ya, itu kan nggak boleh, seperti itu. Jadi macam-macam caranya. Sampai di sini bisa dipahami penjelasan saya. Maaf kalau saya agak terlalu cepat, ya tolong ditegur. Kadang-kadang saya suka kecepatan. 大丈夫ですか? 大丈夫です、先生。 Yang lain pada tenang banget ya. Ada suaranya. Oke, lanjut. Ya, apa sih kaitannya iklan dengan wacana ya? Tadi kita ngomongin wacana. Kebetulan saya sedang membahas Cook nih. Saya lagi suka dengan Cook ya. Teorinya lumayan dapat untuk iklan ataupun wacana. Fokus utama ya dalam analisa wacana atau analisis wacana adalah bahasa yang tidak hanya terkait oleh bahasa saja, tetapi juga terkait dengan komunikasi konteks. Nah, ini ada konteks di sini. Ya. Jadi siapa yang berkomunikasi dengan siapa? Masyarakatnya bagaimana sih? Terbelakangkah atau pintarkah gitu kah? Ataukah dia masih muda kah atau sudah tua kah? Seperti itu. Medianya media apa? Apakah IG, apa Facebook, apa buku, atau TV, atau YouTube, dan sebagainya. Terus sikap dan tingkah laku ya di dalam keterlibatan komunikasi itu dan hubungannya dengan sesama itu seperti apa. Inilah alasannya fokus dalam analisis wacana. Nah, kemudian selain itu, musik dan gambar ya yang dikomunikasikan dengan bahasa mengubah maknanya. Ya, kadang-kadang ada suara yang menderu-deru ya kan, atau suara yang lucu, atau suara yang diulang-ulang, atau musik-musik lagu-lagu Korea, atau grup-grup boy band dan sebagainya itu bisa mengubah ya, mengubah apa? Mengubah maknanya. Jadi analisis wacana juga mempertimbangkan hal di luar bahasa ya sebagai komunikasi juga. I desu ka? はい。 Oke. Oh, akhirnya ada yang berbicara. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini. Ya, ini saya ambil masih dari Cook ya, untuk kajian wacana terkait dengan iklan dan konteks dalam komunikasi. Jadi apabila Anda melihat suatu iklan gitu kan, apa sih yang Anda lihat? Anda kalau kita kemarin ke Delheim terkait dengan konteks ya, kita kan melihat speaking-nya gitu ya. Nah, tetapi kalau di dalam Cook, ini dia melihat hampir sama sih, tetapi ditambah-tambahkan. Ini ada para bahasa, itu hubungan bahasa ya, hubungan bahasa. Bahasa antara contoh bahasa yang lain dengan bahasa kita atau terkaitannya bahasa-bahasa yang digunakan di dalam iklan tersebut. Di sini ada peserta, ya, masyarakatnya, para bahasa, bahasanya, situasi tertentu, iklan lain, material, fungsi, gambar, musik, dan wacana lain. Jadi contohnya nih, kalau Anda melihat suatu iklan, contohnya iklan produk kecantikan, skin pemutih, atau mungkin krim pemutih, ya, Anda mau analisis iklan, mau buat iklan, iklannya apa, ya seperti apa, gitu kan? Pertama apa yang dilihat di iklan tersebut? Oh, gambarnya contohnya wanita cantik yang mukanya putih. Sebelumnya adalah muka dia hitam, kemudian dia berubah menjadi putih, gitu kan ya? Spektai kali. Musiknya ya, musiknya adalah musik-musik anak muda, contohnya gitu ya, yang mungkin disukai oleh para wanita. Nah, lihat fungsinya, tadi mungkin fungsinya itu memutihkan wajah. Materialnya apa? Oh, dia bebas dari merkuri, aman digunakan oleh kulit apapun gitu kan. Dibandingkan dengan iklan lain, oh dibandingkan dengan produk tetangga yang tidak ada badan nomor depkesnya, kita aman gitu. Situasinya bagaimana? Oh, contohnya nih di dalam iklan tersebut lihat, oh negara kita yang panas, yang tropis, yang identik bahwa
banyak sekali orang yang berkulit hitam begitu ya karena kepanasan. Contohnya. Bahasa, oke, bahasa yang digunakan apa sih di dalam iklan tersebut ya? Mungkin kalau kita kan pasti ada bahasa Indonesia. Oh, tetapi dia mungkin campur-campur sama bahasa Jepang gitu. Kenapa? Karena kan dia memang mengangkat nih kalau si krim ini dari Jepang gitu kan. Jadi ada campur-campuran bahasa ke Jepang-Jepangan. Terus para bahasa juga dikaitkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang menimbulkan suatu makna tertentu terkait bahwa putih itu cantik seperti itu. Masyarakatnya dilihat, oh ada di lingkungan mana sih ya? Contohnya segmennya segmen mana sih? Kita lihat lagi krim ini harganya berapa, ya kan? Bisa dibeli oleh masyarakat yang seperti apa, ya peserta komunikasi yang bagaimana, apakah dia orang muda, apakah dia orang tua, apakah dia orang bermasalah kulitnya dan sebagainya. Ini adalah contoh analisis ataupun dari teori Cook terkait iklan dan konteksnya sebagai media komunikasi. Kokomade, Shitsumo ngarimasu ka? Maaf, saya lagi agak tenggorokan kering dari pagi 3 kelas ini. Sampai sini ada pertanyaan terkait angle ataupun sudut pandang untuk menganalisis suatu iklan. Sensei, Rifasa. saya ingin bertanya, kan tadi bahasa tuh misalnya pakai bahasa Indonesia dengan Jepang. Nah, terus kalau para bahasanya itu fokusnya apanya, Sensei? Bukan hanya bahasanya saya, tapi apakah apa makna tersebut, makna di balik bahasa tersebut. Ya lebih kayak analisis kata ya. Apakah di dalam bahasa tersebut ada suatu tindakan ataupun kayak ada suatu ajakan gitu kan ya. Contohnya putih cantik gitu kan ya. Putih membuat cantik, krim ini membuat Anda cantik ya. Bahasa Indonesia. Tetapi makna di balik kata-kata bahasa tersebut apa? Kaitannya dengan tujuan dari menggunakan kata tersebut, itulah para bahasa. Oh, jadi maknanya ya, Sensei? Bukan cuma kata-katanya saya, tapi apakah ada makna lain dikaitkan, kadang-kadang dikaitkan dengan wacana atau dikaitkan dengan apa namanya, apa ya saya katakan ya. Kalau contohnya dia pakai bahasa Indonesia, apakah bahasa itu langsung atau tidak langsung, apakah ada ungkapan yang tersembunyi gitu kan, ada makna tersembunyi, betul, ada kaitan dengan makna. Oh, hai Sensei. Arigatou gozaimasu. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Terkait, karena ini angle-nya bagus sekali ya. Kalau mungkin merasa, enggak Sensei, kayaknya ada yang kurang tuh dari analisisnya, mungkin kurang apa gitu ya. Anda merasa pernah membaca buku bahwa ternyata ada kok apa namanya sisi lain yang dibahas selain yang ada yang sudah saya paparkan di sini. Siapa ya? Leoni des. Oh, Leoni-san. Hai. Ini yang siapa yang berkomunikasi dengan siapa dan kenapa itu bisa dijelaskan lagi, Sensei? Ya, yang mana? Yang iklan sebagai wacana. Iklan sebagai wacana yang siapa dengan siapa? Siapa yang berkomunikasi dengan siapa dan kenapa itu bisa dijelaskan lagi. Oke. Di slide sebelumnya ya, Leoni Sang ya? Iya. Oke. Oh maaf, saya juga mau nambahkan untuk para bahasa juga selain kata-katanya yang digunakan itu suaranya juga ini bisa menjadi kategori para bahasa ya. Apakah suaranya berat, berwibawa, atau suaranya serak gitu kan, atau suaranya merayu-rayu, mendayu-dayu, lembut, itu masih kategori ke dalam para bahasa ya. Terkait dengan penggunaan ataupun lafal yang keluar. Tadi nambahin siapa tadi? Rifasa. Oh, hai Sensei. Tadi apa Leoni Sang nanya yang mana sih? Yang mana ya? Iklan sebagai wacana, Sensei. Oke, ini. Ya. Ini teori ya dari Cook. Itu yang dimaksud siapa yang berkomunikasi dengan siapa dan kenapa itu apa, Sensei? Oke, gini. Jadi kan kalau ada suatu iklan, tadi saya katakan, ini tadi ada kaitannya dengan slide setelah ini ya. Siapa sih yang berkomunikasi di situ? Contoh kalau saya bilang nih kita lagi membahas tentang krim pemutih ya. Kita lihat dulu iklannya. Di dalam iklan tersebut yang sedang berkomunikasi siapa? Contohnya ada wanita A dan wanita B. Wanita B putih cantik sekali. Wanita A tuh kusam hitam. Ya kan? Nah, itu adalah siapa yang berkomunikasi. Bisa dikatakan partisipannya.
Ya, siapa yang berkomunikasi mungkin kalau di dalam konteks maksudnya ke partisipan ya, masih ingat nggak yang Delheims itu? Ya. Kemudian siapa dan kenapa? Nah, orang-orang tersebut ini kenapa sih berbicara? Kenapa mereka berdua saling berbicara? Oh, alasannya karena si A, si B penasaran dengan si A. Kenapa si A mukanya cantik banget sih? Putih banget sih. Kenapa muka lu putih banget sih? Muka gue enggak. Nah, alasan pasti ada ya. Pertanyaan alasan itulah kenapa. Oh, dia mau tahu nih si A itu kenapa mukanya putih. Nah, itulah kenapanya. Ides kah? Hai Sensei. Hai. Oke, situasi masyarakat dan melalui media apa ya? Mungkin Anda lihat, mungkin iklan krim tersebut Anda lihat di YouTube ataupun di Instagram gitu kan ya, atau di Instastory seseorang atau mungkin di video ataupun di TV. Lihat medianya apa. Situasi masyarakat ya dia tuh kira-kira menurut Anda di dalam iklan tersebut apakah dia masyarakat terpelajar, apakah masyarakat tidak terpelajar, dia masih muda kah, dia tua kah, seperti itu. Itu kategori situasi bahasa. Masyarakat, sorry. Hai Sensei, arigatou gozaimasu. Nah, apabila Anda nanti tiba-tiba, Sensei saya mau UAS. Nah, sebetulnya ini bisa dijadikan sebagai UAS ya. Bahwa iklan itu menarik sekali. Yang saya maksud di sini adalah hanya definisi dari Cook. Mungkin ada lagi yang lain ya, maksudnya para linguis yang lain yang melihat iklan dari sudut pandang yang berbeda. Tapi saya ambil di Cook karena ini menurut saya lumayan bagus ya. Saya pernah melakukan penelitian dengan teorinya Cook. Lanjut ya. Oke. Nah, iklan wacana yang kompleks. Ya, iklan wacana itu sesuatu yang kompleks ya. Kalau kemarin Anda bicara tentang konteks itu mungkin ada suatu speaking ya. Nah, mungkin bisa dilihat kalau di dalam iklan bukan hanya speaking saja yang dibahas, tetapi ada gambar ataupun suara, sound effect. Nah, ini masuk ke para bahasa juga ya. Ada sesuatu yang dibahas di sini. Gambarnya bagaimana sih? Ya kan? Dia tulis apa tertulis? Suaranya gimana? Musiknya gimana? Apakah musik kekinian atau musik zaman dahulu kala atau musik-musik orang tua? Ini bisa menjadi suatu sudut pandang untuk melihat ataupun menganalisis. Nah, selain suara atau sound effect, di dalam iklan juga ada warna, ukuran, letak tulisan atau gambar. Ini kalau seandainya tertulis ya, maksud saya ya. Sama juga sih, kalau tidak tertulis pun juga kita akan melihat warna yang keluar di dalam. Itu bisa mempengaruhi apakah warna-warna cerah. Contoh, kalau saya berkata iklan itu berwarna orange, apa pemikiran Anda? Nggak jauh, Shopee. Hijau, Tokopedia, seperti itu. Nah, itu satu warna. Nah, warna kadang-kadang sudah bisa mencirikan itu iklan dari mana asalnya. Kemudian ukurannya seperti apa? Apakah besar, apa kecil, ya kan? Kalau besar kan, kalau iklan besar pasti lebih efeknya lebih luar biasa gitu. Ya, eye catching, mudah terlihat. Wah, ini pakai duit banyak nih. Saya gitu ya. Pakai duit banyak nih. Ini perusahaan terkenal nih berarti, gitu kan? Letak tulisannya atau gambarnya atau besarnya tulisannya atau gambarnya seperti apa ya, volume serta warna suaranya, suara dari musiknya atau dari orang yang berbicara itu juga ada relevansinya dan ada tujuannya. Yang pasti sih untuk menarik pemirsa pastinya. Sama kita pada saat kita bermain drama kan, kapan kita mesti menangis, kapan tertawa gitu kan, itu jelas ada tujuan tertentu. Nah, iklan juga harus dilihat konteks komunikasi publiknya atau komunikasi massa yang mengirimkan, melibatkan pengirim, penerima, tujuan, dan media. Nah, kembali lagi, media cetak, elektronik, luar ruang, internet, dan konteks sosial budaya. Sebagai wacana, iklan itu bersifat kompleks ya. Apa itu kompleks? Terlalu banyak, masih banyak sekali yang dilihat. Banyak sekali unsur yang harus dipikirkan. Iいですか? Moshi-moshi? Imasu ka? Hai, daijoubu desu. Hai. Nete nade kudasai ne. Agak putus-putus ya. Putus-putus Tadi ya. agak putus-putus. Neru kana to omotte. Hai, segi. Teknik iklan. Tadi kita sudah berbicara tentang suatu wacana dilihatnya bagaimana.
Ini ada beberapa teknik ya, masih dari Cook juga, bahwa di dalam iklan itu banyak sekali tekniknya. Ya, ini juga saya ambil dari sedikit dari ilmu marketing ya. Di dalam marketing juga ada tentang teknik iklan. Itu ada yang namanya hard sell, langsung ke consumer. Ada langsung kayak sales yang langsung door to door, tok 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 gitu, Bu, maaf permisi, saya mau menawarkan ini Bu, pembersih kaca Bu, langsung kinclong, cakep, bla 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 gitu kan. Atau yang kayak di pasar, atau yang ada di supermarket ya, yang langsung salesnya langsung nyolek-nyolek kita, Bu beli, Bu beli, Bu, Bunda cantik sih dong gitu kan. Itu adalah hard sell ya, yang langsung ke consumer. Nah, kemudian ada soft sell. Jadi dia melalui bukan langsung, tetapi dia melalui perwujudan ikon ataupun figur. Nah, ini nggak langsung. Ya, dia langsung bilang rokok itu enak loh. Contoh rokok Marlboro terbuat dari tembakau pilihan dan enak sekali. Ditunjukin langsung orangnya lagi ngerokok gitu kan ya. Tidak. Pertama satu, ya memang itu larangan pemerintah ya, tidak boleh langsung. Terus yang kedua, dia mewujudkan ikon. Contoh kalau saya katakan nih, ada ya ternyata ini ya nggak bagus ya, ini dari Unas ini. Contoh yang saya katakan cowboy, menurut kalian ikonnya apa? Ikon cowboy itu menunjukkan apa? Minasa? Kuda. Kuda, iya menunjukkan apa? Iklan apa sih yang menunjukkan kuda-kuda itu? Cowboy? Ini nggak ada para laki. Mungkin minuman berenergi Sensei. Minum berenergi. Wah, ternyata memang Anda bukan laki-laki. Kalau cowboy ya biasanya kalau kita ngomongin kuda gitu kan, dengan cowboynya, dengan tali-talinya itu udah nggak jauh pasti Marlboro. Ya, itu iklan rokok Marlboro. Itu ada ikon ataupun figur dari produk Marlboro. Ya. Atau mungkin ada wangi-wangian, kemudian ada keluar Jennifer Lopez gitu kan dengan wangi yang indah gitu, wangi-wangi itu pasti ada parfum Jello nih pasti ya, parfum Jello seperti itu. Nah, ikon itu dibuat terus-menerus, tidak langsung, tetapi lama-lama orang akan tahu dan mengingat sehingga yang namanya ikon itu terwujud karena sudah pasti kayak trennya begitu. Oh iya, kalau itu pasti rokok ini. 1, 2, 3 gitu kan, Samsu gitu ya. Itu iklannya pasti Samsu, rokok Samsu seperti itu. Kalian mungkin yang perempuan nggak tahu. Ini yang laki-laki pada kemana ya? Yang laki-laki pada kemana? Hermawan Aji ada tapi orangnya tidak ada suaranya. Kemudian setelah soft scale, kemudian juga ada reason dan tickle. Iklan yang menggunakan motif saran untuk membeli. Ya contoh tadi seperti tadi kan ada 2 orang yang menyarankan, satu orang, sebaiknya kamu pakai ini loh, ini bagus loh, bisa bikin kulit kamu putih, bersih, tapi aman. Nah, itu adalah iklan dengan teknik reason dan tickle. Kemudian ada iklan dengan teknik slow drip dan sudden drip, ya, merujuk tidak kepada isi, tetapi pada frekuensi iklan sebelum ditayangkan. Satu lagi dari Mayora. Satu lagi dari Mayora. Satu lagi dari sampai 3 kali. Terus begitu. Nah, itu kesel sih memang awal-awal, tetapi frekuensi iklan kalau sering ditayangkan dan uangnya banyak sekali ya untuk perusahaan tersebut, lama-lama orang yang tadinya kesel lama-lama ingat. Yang ingat lama-lama akhirnya pengen beli, pengen nyobain, apaan sih norak banget sih gitu kan. Malah pengen beli. Nyobain. Kena deh korban iklan seperti itu. Ya, itulah iklan slow drip dan sudden drip. Kalau slow drip pelan, tetapi kalau sudden drip itu frekuensinya banyak sekali. Ides kah? Nah, ini short copy dan long copy, iklan dengan penggunaan kata yang sedikit dan banyak ya. Kata-katanya ada yang sedikit, tapi juga ada yang ngocehnya banyak, ngejelasin macam sales gitu. Tapi ada yang ngomongnya sedikit, tetapi bermakna. Ya, ternyata ada makna tertentu di balik kata-katanya. Tidak usah banyak-banyak gitu kan, seperti ada yang namanya kalau di jargon ya, jargon dalam iklan tuh ada. Banyak sekali contohnya seperti Kijang tiada duanya. Itu adalah salah satu jargon yang menggunakan kata sedikit, tetapi orang masih ingat, oh iya Toyota tuh, seperti Kijang tuh, seperti itu. Lanjut ke positioning. Ini menunjukkan ya untuk positioning value-nya apa sih ya barang tersebut.
ya, murah contohnya. Itu salah satu add value. Atau mungkin aman gitu contohnya. Ya, itu salah satu add value-nya, positioning-nya seperti itu. Apakah suaranya yang bumbu yang keras gitu, yang mudah diingat, ataupun onomatope tadi ya, pengulangan diulang lagi kata-katanya, satu lagi, sudah seperti itu sehingga lama-lama kita ingat. Ini juga membangun konotasi sehingga pembuat iklan ini berupaya ya dari suatu konotasi dan mitos membangun ideologi tertentu sehingga timbul suatu ideologi. Nah, apa itu ideologi? Nah, ini agak sedikit ada kaitan dengan kebudayaannya, dengan budaya. Bahwa iklan merupakan alat untuk menyampaikan ideologi tentang produk dan cenderung membentuk hegemoni terhadap kelompok sasaran. Nah, apa itu ideologi? Ideologi itu adalah ide dan logi ya, bukan bahasa, tetapi pikiran berawal dari ide. Dari suatu ide, ya. Kemudian ide tersebut disebarkan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat ingat dengan ide tersebut. Maaf ya, contohnya nih, maaf sekali ya. Kalau saya ngomong kayak nggak enak ya. Contohnya, orang kalau memakan contohnya nanas gitu kan, itu tidak baik buat wanita gitu kan ya. Kenapa? Apalah, saya sudah jelaskan ya, apa. Oh, nanas basah, nanas apa gitu kan ya. Lama-lama terjadi hegemoni. Jadi ada kelompok tertentu yang sudah memiliki pemikiran bahwa oh iya, kalau perempuan jangan makan nanas, nggak bagus gitu kan ya. Dan kemudian pemikiran tersebut dikuasai oleh masyarakat. Dan masyarakat itu dikuasai oleh ideologi. Seperti itu. Oke, lebih contoh ya, contoh realnya seperti ini. Coba, produk Jepang berkualitas. Ada yang bilang kayak gitu. Ini produk Jepang berkualitas. Ada yang tahu alasannya kenapa? Karena apa? Shimushi? Tes. Iya, suaranya mana ya? Kok nggak ada yang follow, menjawab pertanyaan saya? Produk Jepang berkualitas karena ini sensei daya tahannya tinggi. Daya tahannya tinggi, baterai ya? Oke, daya tahannya tinggi. Terus apa lagi? Murah dan awet. Murah dan awet. Murah dan awet. Oke, terus apa lagi? Nilai gengsi mungkin sensei, prestis. Prestis, oke, pakai produk Jepang, keren loh. Pokoknya ini produkku produk Jepang nih, bukan Cina, maaf. Cina. Produk gue elit nih, keren. Betul, bisa menimbulkan suatu gengsi. Yang lain bisa menambahkan? Bahannya asli, nggak dicampur, Sensei. Proven ya, aman ya, kualitasnya terjaga ya. Iya. Betul. Apalagi? Oke, nah dari semua tadi ya, analisis kalian semua, tadi siapa sih yang berbicara? Maaf, saya tidak mendengar tadi yang tidak melihat tuturan tadi. Siapa yang berbicara tadi ya? Raffi sensei. Oke, Raffi dan siapa tadi satu lagi? Rifa. Oke. Sensei. Menurut Raffi dan Rifa, semua yang sudah dikatakan itu, kenapa Raffi dan Rifa bisa ingat? Kenapa bisa tahu kalau produk Jepang itu elit, murah, bagus, berkualitas, karena bahannya awet, ya kan? Kemudian juga nggak dicampur-campur, bahannya pasti asli loh. Bagaimana kalian bisa tahu? Testimoni pengguna sensei. Testimoni pengguna, betul. Wah, ini kebanyakan lihat di Shopee nih kayaknya. Oke, testimoni, betul ya. Banyak banget yang sudah mengatakan demikian ya. Karena ini kan nggak mungkin terjadi dalam waktu dekat, pasti panjang, lama terjadinya. Nggak cukup setahun, 2 tahun, menimbulkan suatu hegemoni. Ide menyatakan bahwa ini ideologi ya, yang semua dikatakan oleh Rifa dengan, siapa tadi namanya? Wasirata. Udah pakai. Maiwa. Yang dikatakan oleh kalian itu adalah suatu ideologi yang terus-menerus disisipkan oleh Jepang ya, bahwa Jepang bagus, kualitasnya oke, nomor 1, bisa terpercaya.
terus-menerus lama-lama, oh iya benar dicobain, oh iya benar loh, ternyata benar loh omongan mereka semua. Sehingga ideologi tersebut menciptakan suatu hegemoni. Apa itu hegemoni? Produk Jepang berkualitas. Itulah hegemoni. Jepang bagus, berkualitas. Bisa dipahami dari sini tentang ideologi dan hegemoni? Hai, Sensei. Oke, nah PPT saya cukup segitu saja. Sekarang saya buka forum terkait pertanyaan dan sumimasen minasang. Akhirnya saya nggak kuat juga karena Tiara sudah menggoda saya. Iklan ini akan menjadi topik untuk UAS. Oke, Sensei. Maaf ya, Sensei. Enggak apa-apa sih. Tapi emang betul juga sih daripada nanti saya bingung-bingung. Itu sama aja. Maksud saya, mumpung saya mengerjakan ini, kalian baru mendengarkan, ada yang ingin lebih tahu, silakan. Halo? Ya? Halo? Ya. Gimana? Ini PPT-nya sudah saya kirim di web ya. Jadi kalian bisa download PPT-nya. Iya, udah di-download, Sensei. Sudah ya, sudah di-download ya. Absen juga jangan lupa ya. Sudah absen ya. Oke, apa yang mau ditanyakan terkait dengan iklan, ideologi dan hegemoni? Saya stop share dulu ya, sambil kalian berpikir. Karena saya sedang record, maksudnya mau mematikan recordnya dulu saja.